Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sosius. Kenalin, aku Salma Hayati. Dan sore ini kita akan melaksanakan podcast. Dan podcast ini merupakan program dari HMD Sosiologi. Nah, dari podcast ini kalian bisa mendapatkan ilmu atau pengalaman dari narasumber kita. Nah, pada sore hari ini kita udah kedatangan 2 tamu spesial. Nah, yang pertama ada Hai, aku Nada. Halo Sobat Sosius, aku Hana. Oke, aku mau jelasin dikit ya. 2 narasumber kita ini merupakan teman-teman sosiologi dari angkatan 22. Nah, mereka udah ikut nih program dari Kampus Merdeka. Nah, buat teman-teman yang kepo, apa aja sih programnya? Terus kegiatannya apa aja? Terus apalagi ya, pengalaman mereka selama mengikuti program. Terus apalagi susah senangnya mereka. Nah, kita bakalan cari tahu, kita ulik sedalam-dalamnya ya teman-teman. Oke, Kak Nada, aku mau tanya dan sekaligus nih, mungkin teman-teman juga nggak ada yang tahu nih, Kampus Merdeka tuh apa aja programnya? Terus apakah hanya PMM doang atau ada program lain? Boleh dijawab, Kak? Oke, aku dulu ya jawab. Boleh, Ana. Nada. Untuk program yang bernaungan di Kampus Merdeka itu tuh sepengetahuan aku ada 8 program. Yang mana programnya itu bermacam-macam ya. Ada mulai dia programnya yang berkaitan dengan riset, penelitian, ada program-program yang pengabdian, ada yang program pengajaran, ada juga yang pertukaran pelajar. Nah, kita tuh masuk di kategori yang pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu juga ada terbagi ke dalam beberapa program lainnya. Contohnya yang tingkatnya nasional itu pertukaran mahasiswa merdeka. Kalau yang tingkatannya agak flagship gitu ke internasional itu ada ISMA namanya. Nah, mungkin untuk program lainnya bisa ditambahin sama Hana. Oke, Kak Hana. Setahu aku juga program ini itu ada MSIB juga ya Nada ya. Jadi ada yang mandiri, magang mandiri ataupun dibiayai oleh pemerintah. Terus ada kewirausahaan juga yang Nada bilang tadi. Ataupun teman-teman yang tertarik mau mengajar, itu juga ada kampus mengajar. Sebenarnya banyak yang udah ditawari oleh pemerintah. Jadi teman-teman tinggal cek aja di website ataupun akun media sosial Kemendikbud ataupun yang terbaru yang nanti pasti banyak program-program yang seharusnya teman-teman bisa coba gitu. Wow, seru banget ya. Oke, aku mau nanya nih, mungkin dari teman-teman juga banyak yang pengen tahu. Kan dari jurusan kita, kan itu pendidikan sosiologi. Sedangkan di Kampus Merdeka itu ada program magang, terus ada riset juga. Kita kan fokusnya ke pendidikan nih. Nah, apakah bisa kita daftar? Apakah SKS-nya juga bakalan dihitung atau enggak? Nah, sebenarnya kan ada beberapa ya tadi ya program yang Nada sebutin ada 8. Nah, tergantung kita pengennya mau kemana. Kebetulan aku tertariknya ke PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, terkait di konversi itu sebenarnya balik lagi ke jurusan, dibalikin lagi oleh ke kampusnya apakah bisa dikonversi. Contohnya misalnya mata kuliah. Nah, kebetulan aku itu dulu kan PMM-nya di UNY ya. Nah, di UNY ini setelah berbincang-bincang oleh dosen, diskusi apa aja mata kuliah yang bisa dikonversi, memang nggak sepenuhnya ya teman-teman, karena ada plus, ada plus minusnya. Semisalnya teman-teman mau plusnya ya harus ada yang dikorbankan gitu. Nah, kebetulan untuk di UNY dan di kampus kita, jurusan kita itu aku cuman bisa dikonversi 19 SKS. Nah, memang maksimalnya 24 kan ya. Nah, ya kekurangannya, pengorbanannya aku harus lebih giat lagi di semester depan untuk belajar gitu. Itu sih paling. Tapi alhamdulillahnya jurusan kita juga mendukung program ini. Jadi ya kalau misalnya teman-teman tertarik boleh dicoba gitu nih. Kalau di aku itu aku pertukarannya ke Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di Bandung. Dan aku tuh ada informasi dari salah satu senior yang satu prodi sama kita, pendidikan sosiologi UPI. Dan dia itu ikut program MSIB. Makanya aku cukup kaget kan, loh
anak pendidikan bisa magang ya Iya. gitu. Rupanya mungkin itu balik lagi kebijakan kampusnya kayak gimana. Dan untuk sepengetahuan aku juga, untuk kampus-kampus yang namanya cukup besar itu program-program ini nih sudah diikuti sejak lama gitu. Dan yang setahu aku di kampus kita ini mungkin terdengarnya juga masih agak baru dan gak banyak mahasiswa tuh yang tertarik gitu, dan banyak juga yang mungkin sosialisasinya masih kurang atau Ya minim informasi lah ya. apalagi minim baca juga kan, udah informasinya sulit didapat, susah membaca juga. Jadi sebenarnya tuh bisa, tapi harus ada yang dikorbankan, sama kayak yang Hana bilang. Kalau misalkan kita magang berarti kalau tidak ada dari magang itu yang bisa dikonversi, mata kuliah yang harusnya kita ambil itu kita ambil di semester selanjutnya. Dan cuman yang aku bersyukur banget di jurusan kita itu menyediakan kelas tutoring. Nah, iya. Apa itu kelas tutoring? Jadi kelas tutoring itu kayak aku tuh ada 3 mata kuliah wajib yang nggak ambil waktu semester kemarin karena nggak bisa dikonversikan. Nah terus disediakan kelas tutoring, kelasnya itu kelas Berupa daring. kelas daring, dan kita belajar mandiri tapi tetap dipandu oleh dosen pengampunya. Cuman ya minusnya kalau untuk mengerti atau enggak tuh agak sulit sih, Soalnya karena kan belajarnya mandiri iya. memahami sendiri gitu kan. kamu juga ngambil kelas tutoring Iya, aku kan? juga ngambil kelas tutoring. Mungkin kayak gitu sih kalau untuk magang ya. Ya. Sampai sekarang kalian masih ngikut kelas tutoring? Masih, semester masih. ini ngambilnya. Iya. Berarti ini berapa SKS? Kamu Nat? Aku sekarang full 24 SKS dengan Sama aku full. dengan mata kuliah wajib semester 5 ini dan mata kuliah yang sebelumnya belum Iya. diambil. Di semester 4. Iya, semester 4 semester kemarin 4 ya. kemarin. Wah, padat banget. Padat ya. banget. Iya, padat. Dan itu aku bakal padat lagi di semester 6 karena Iya. masih ada mata kuliah yang belum diambil. Iya, iya, Nah, iya. Kita Benar. semester 7 udah harus PL loh guys. Iya, itu Kalian makanya. bisa. Nah, itu makanya harus ada yang dikorbankan. Semisalnya, jadi manfaatnya PMM ya misalnya. Mm-mm. Gimana kamu bisa memanfaatkan yang kamu korbankan saat ini gitu nah. Iya, benar. Karena jangan sampai kamu udah merelakan mata kuliah kamu, tapi ternyata di saat PMM itu kamu juga Iya. mengorbankan tanpa mengeksplor hal-hal lain gitu. Itu Betul. sih. Cuman harusnya. main-main doang kan. Iya, iya, iya. Oke, aku mau nanya, kamu kenapa milihnya di UPI Bandung? Aku kenapa milihnya di UPI Bandung? Iya. Duh, jadi cerita nih nantinya. Oleh Aku itu kebetulan memang agak literasi ya, kurang membaca. Jadi aku nggak tahu kalau ternyata tuh kita bisa milih 7 kampus ya. Iya. Ya, bisa itu milih. langsung Iya, Iya, ngewarnya itu. ngeluarnya itu 7 kampus. Aku tapi nggak tahu. Aku kira tuh cuman kita bisa milih 1 doang Iya. gitu. Tapi emang mungkin rezekinya di aku ya. Jadi lolos di kampus yang aku pilih, UPI itu. Dan alasannya kenapa aku hanya milih UPI karena ada guru role model aku di SMA yang dia itu bahkan sekarang sudah menjadi doktor, tapi dia tetap memilih untuk menjadi guru di saat dia mungkin bisa jadi dosen Iya. atau dia bisa melakukan penelitian dan segala macamnya. Dan guru itu S1-nya di Universitas Negeri Padang, S2-nya di UPI sampai S3-nya. Jadi aku kayak pengen gitu ngikutin jejaknya dari segi akademik. Mungkin kalau aku gitu. Kalau Ana gimana? Kalau aku kenapa milih Universitas Negeri Yogyakarta? Pertama, aku minta saran dulu sih sebenarnya, minta saran sama dosen yang sekiranya cocok aku datengin. Dan Iya. sebenarnya itu ada beberapa opsi juga. Kemarin ada UNS juga yang di Solo, terus ada yang di Udayana Bali. Nah, kenapa dosennya menyaranin aku ke Jogja? Itu sebenarnya Jogja itu kan tengah-tengahnya Pulau Iya. Jawa ya. Jadi Iya. kemana-mana itu mudah. Jadi semisalnya kalau mau mengeksplor, ya Jogja itu di tengah-tengah. Jadi mudah kamu mau ke Jakarta, kamu Iya. mau ke Surabaya itu mudah. Dan juga plusnya di Jogja
lumayan murah ya untuk Iya, kantong-kantong mahasiswa. Iya. Itu sih yang menjadi poin utamanya. Aku yakin kalau di Jogja, kalau misalkan dibandingin Jogja sama Bandung, jauh murahan Banget di pasti, Jogja iya. sih asli. Walaupun deket ibu kota loh itu. Iya, Iya. karena memang mungkin karena kotanya mahasiswa, kotanya pelajar, jadinya juga harga-harga yang sekiranya aku sering banget kaget. Fun fact, aku pernah makan soto harganya 5.000. Serius. Serius? Demi apa? Iya. Orang di sini 10.000. Isinya Nggak kuah doang kan? Iya enggak, ada daging suwirnya, ada nasinya. Pokoknya Oh, komplit udah deh. pakai nasi loh. Pakai nasi malahan. komplit ya. Iya, Oke. itu makanya Ya kenapa ampun. disebut Jogja itu murah banget ya. Soto 5.000 gitu. Bagus sih, bagus. Kalau di Bandung sendiri itu makanannya beragam banget, banyak gitu kan. Tapi ya kalau dari segi harga itu mungkin aku bisa bilang 11-12 lah dengan di Padang, di kota Padang. Dan cuman yang bikin biasanya tuh agak boros itu di explore tempat nih, jalan-jalannya gitu. iya. Itu sih yang agak memakan biaya. Oke, aku mau nanya nih. Kamu kan di Bandung. Mm-mm. Otomatis kita dari Padang ke Bandung pasti kayak pengen banyak tahu apa Iya. aja sih yang ada di Bandung. Terus Betul. kamu gimana cara bagi waktunya? Aku tanya ke Nada dulu Ya ya. oke, aman-aman. Kalau aku mungkin kalau pertanyaannya cara bagi waktu, nggak ada cara untuk membagi waktu itu. Akhirnya kita adaptasi aja sama hal-hal yang harus kita lakuin pada saat itu. Cuman yang memang aku tuh jadi salah satu kayak tantangan itu di adaptasi cuaca. Oh iya, Padang, kalian kan kita dingin semua nih kayaknya yang tinggal di Padang tahu seberapa panasnya Iya, Padang kan. Tapi panas pada banget. saat aku baru sampai di Bandung itu, mungkin baru seminggu deh di Bandung, itu aku udah sakit, hampir mendekati gejala hipo. Karena Bandung itu pada saat itu tembus di 12 derajat. Oh, dingin banget itu. Aku tuh dari kecil anaknya tropis banget loh. Yang tinggal di tepi laut, Iya, tepi pantai panas. gitu. Bisa cuaca panas ya. Langsung shock di situ. Dan apalagi ya, banyak sih adaptasi makanan di sana tuh kebanyakan agak hambar buat aku. Ada rendang nggak di situ? Nggak, Masakan justru Padang, waktu itu masakan kan Padang. kita lagi Idul Adha kan. Cuman mereka masak opor ayam bukan rendang. Oh iya. Dagingnya berubah Dagingnya jadi ayam. jadi ya. ayam. Kurban nggak kurban, tapi untuk misalkan malah kurbannya itu disimpan dijadiin sate kalau di sana. Kalau di sini Daging kan kurma. dibikin rendang, gulai-gulai gitu. Mungkin itu sih makanan sama cuaca kalau aku. Kalau Ana gimana? Kalau Ana gimana, Nah? Kalau pembagian waktu ya, jadi sebenarnya di PMM ini yang menjadi daya tariknya sobat-sobat lain itu kan tentang modul Nusantaranya ya. Iya, Nah sebenarnya kita itu udah dikasih spare waktu untuk mengeksplor daerah tempat kita tinggal gitu. Nah cara pembagian waktunya itu sebenarnya kalau kamu mau mengeksplor lebih selain dari modul Nusantara itu kan dilakuin setiap hari Sabtu kalau nggak hari Minggu ya. Iya. Nah itu juga nggak masalah, ditambah juga di Jogja juga termasuk murah. Jadi kalau yang terkenal di Jogja itu kan museum-museumnya Iya, ya. museum. Banyak banget, bahkan harga museum itu aja cuman 10 sampai 15.000. Jadi Murah. cara membagi waktunya paling kalau misalnya mau berkunjung ke museum, aku kelas pagi semisalnya siangnya udah selesai, ya udah aku coba jalan-jalan sama temen sambil mengeksplor, karena kalau nunggu Sabtu Minggu kan lama ya. Iya. Maksudnya hari Senin sampai Jumat nih kosong nih Iya. gitu. Jadi ya coba-coba pandai-pandai waktu untuk mencari kesibukan ataupun tempat-tempat lain yang hidden gem lah di daerah Jogja, karena Jogja juga selain alamnya juga mendukung, sejarahnya juga banyak, dan ya teman-teman bisa mengeksplor apapun itu dengan hari-hari kosong kuliah aja sih sebenarnya gitu. Iya. Jadi lebih adaptif aja nggak Iya, sih? fleksibel Kalau- aja sih fleksibel sebenarnya. gitu. Oke, berarti cari waktu luang ya. Iya. Oke. Terus ini aku mau nanya juga, kan kalau bentuk interaksi di sana sama di sini gimana? Halo dulu deh. Interaksinya mungkin lebih ke culture shock aja deh. Mm-mm. Jadi mungkin
pertama kali aku masih terkaget-kaget, bukan terkaget banget sih, tapi lebih ke gimana cara aku berkomunikasi sama teman-teman di sana. Iya, apalagi kan kayak anak-anak kota, apalagi penggunaan bahasa gaulnya. Nah, sebenarnya kalau di Jogja itu lebih ke mereka masih memegang kuat bahasa adatnya. Jadi mereka lebih banyak berkomunikasi itu ya pakai bahasa Jawa gitu. Jantain dong. Aduh, nggak bisa lagi akunya. Karena bahkan sampai di kelas pun sesama dosen pun juga pakai bahasa Jawa. Jadi tuh sampai dosennya ngomong kayak gini, kamu bisa bahasa Jawa nggak? Kan saya orang Padang, Pak, nggak ngerti. Jadi dosennya udah bilang bahwasannya kamu bisa nggak bahasa Jawa? Nggak bisa, Pak. Tapi tetap aja dipakai bahasa Jawa dalam keseharian. Jadi sampai selalu, Pak, tolong dong Pak pakai bahasa Indonesia, saya nggak ngerti. Sampai dengan teman-teman juga kayak gitu, please dong bahasa Indonesia, aku nggak paham kan ngomong apa gitu. Karena itu culture shocknya itu yang pertama juga ya, terhambatnya itu karena komunikasi sih. Yang kedua paling sama si Nada bilang, mungkin kalau di daerah Bandung hambar, kalau di daerah Jogja itu manis banget. Iya. Manis banget. Manisnya tuh manis gula atau apa Manis sih? gula. Manis gula. Ya, manis gula. Jadi bahkan di situ kan ada rumah makan Padang juga ya, dekat. Kebetulan aku asrama dan itu dekat sama rumah makan Padang. Kayak aku mencari ya mau BM nasi Padang, tapi ternyata ya ini manis, terus nasinya juga pulen. Seharusnya kita berderai gitu ya kan. Tapi tetap aja ciri khas Padangnya itu nggak dapat gitu. Jadinya ya tetap aja ujung-ujungnya harus masak kalau misalnya mau makan sendiri gitu. Kalian nemu makanan gini nggak? Kan biasanya kalau kita orang Padang tuh kalau nggak ada cabai nggak bisa makan. Iya, nah itu gimana? Ya solusinya harus masak sendiri sendiri gitu, karena kadar pedesnya mereka itu beda banget kan sama Iya, kita. betul. Di mereka itu pedes, di kita itu manis banget. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi bahkan mereka juga nanya, udah nemu belum rumah makan Padang yang enak di sini? Bahkan aku bilang belum Pak, belum jumpa, karena nggak sesuai kan standarnya. Udah beda dari awal gitu sih. Dua culture shock itu. Aku tadi udah sempat dibilang kan culture shocknya soal cuaca sama makanan lagi-lagi. Cuman kalau dari segi interaksi yang aku agak shock itu, aku mikirnya gini, Padang itu sama Bandung kan sama-sama kota nih. Tapi pergaulannya lumayan agak bikin aku shock banget malah, karena mulai dari, misalkan aku contohin mulai dari fashion. Iya. Anak-anak di situ tuh sangat-sangat open minded sama fashion. Ada skema nggak skema? Apa Skema? gitu? Iya, Skena nggak? outfit. Oh iya, skena. Salah. Iya. Skena mulai banyak sih genrenya, kayak K-pop, ada India loh, aku pernah ketemu yang suka India. Berarti dan gini mereka ya, tuh apa? kan mereka tuh suka sama genre-genre fashionnya. Dan mereka berani untuk mengekspresikannya. Nah, itu. Bedanya di situ. Kalau di Padang setahu aku ya karena Minangkabau Takut diomongin gitu ya. Masih mungkin apa takut jadi senternya. Yaudah deh, nanti aku takut diperhatiin gitu. Di situ. Terus yang kedua, mereka kalau kamu ketemu orang Sunda itu asli ramah banget. Ramahnya kebangetan kalau kata aku sih. Soalnya dia nggak pandang bulu deh. Siapapun itu dia pasti akan ramah, mau cewek mau cowok. Itu yang salah satunya aku kayak agak shock selama di Bandung. Itu logat Sunda, kalau kayak Batak tuh kan kayak masih keras. Padang keras nggak sih? Masih termasuk yang tegas lah Padang. Sunda kalau marahnya gimana tuh kalau Sunda? Sunda tuh kalau marah gak kayak marah buat aku. Bahkan ada teman aku yang dari Unimed kan, dia tuh ngomongnya pakai bahasa logat Batak ya. Sampai ada teman sekelasnya tuh yang takut sama dia gara-gara logatnya. Padahal dia lagi ngomong biasa tuh. Soalnya aku nggak pernah kayak ini lagi marah atau enggak ya? Enggak, karena kayak mereka tuh lebih kayak ngomel aja marahnya, dan ngomelnya pakai bahasa Sunda yang lemah lembut itu. Oke. Kalian kalau suasana kelasnya gimana? Apakah sama kayak kita di UNP? Kalau dari aku, jadi gini, cerita awalnya mereka menganggap
kelas masuk pertama ya, mereka menganggap aku itu adalah seniornya. Iya. Kenapa? Karena nggak pernah ngelihat gitu. Jadi mungkin karena nggak pernah lihat, jadi mikirnya aku senior. Jadi nggak ada sama sekali yang ngajakin aku ngobrol. Jadi kayak aku kan kebetulan berdua ya sama teman aku ke UNY Sally namanya. Ya udah kami cuman berbincang-bincang berdua sampai akhirnya aku kenalin diri ke dosennya dulu, baru dosen-dosennya ngenalin bahwasannya aku mahasiswa PMM, barulah mereka mau open nih dengan akunya. Jadi ya kalau dari segi suasana belajar sih menurut aku sama aja ya. Maksudnya ya masih gimana ya, Aku mau tanya, kamu sebelum masuk kuliah udah ada grup kelas belum? Atau pas hari pertama itu juga? Nah, hari pertama itu baru aku joinin. Karena aku masih ini, jadi orang pertama kali masuk kelas seminggu pertama aku nggak masuk karena aku masih masih ngurus, kebetulan sedikit cerita, di admin sana itu admin baru, jadi agak sedikit lama. Jadinya setelah seminggu orang teman-teman lain masuk, aku baru masuk gitu. Jadi makanya mereka mikir ini siapa ini gitu. Jadi mereka agak lumayan sungkan ya, sama si orang Jogja sama Bandung kayaknya juga masih lembut-lembut. Jadi ngerasa setelah tahu ternyata aku anak PMM, baru mereka sebenarnya mereka kepo juga gitu. Kepo, PMM itu gimana? Iya, aku pengen coba. Nah, ternyata setelah tahu PMM itu bagaimana, tahu aku orang Padang, ya pasti concern pertamanya kalau orang Padang gimana rumah makan Padang itu pasti jadi topik pembicaraan pertama gitu. Iya, betul. Alhamdulillah ya mereka nerima aku dan mencoba untuk beberapa kali coba jalan-jalan sama mereka itu ada gitu. Berarti kamu nggak itu ya, kayak apa namanya, biasanya kan kayak nggak kenal biarin aja lah, nggak usah ditemenin. Nggak, mereka alhamdulillah ya masih mencoba nanya-nanya, walaupun nanya-nanya basi ya, maksudnya kayak basa-basi aja, tapi ya mencoba untuk mengakrabkan diri gitu sih. Kalau dari kayak belajarnya ada jauh beda nggak sama di Padang gitu, di kampus kita? Sama sih, kalau di kelas kita ya diam-diam senyap-senyap gitu ya. Nah di sana juga sebenarnya senyap-senyap juga, tapi lebih ke aku ngelihat bagaimana mereka bisa beraktivitas di luar kelas. Jadi mereka itu suka nongkrongnya ya di perpustakaan. Setiap mereka itu pasti membawa satu buku yang kemana-mana. Jadi kalau perbedaannya sih nggak begitu banyak, kecuali fasilitas ya. Fasilitas pasti agak lumayan berbeda. Tapi kalau untuk proses pembelajaran ya masih senyap-senyap seperti di kelas kita gitu. Kalau kamu gimana, Nat? Kalau aku cukup berbeda. Untuk dari segi kita ngomongin fasilitas jauh beda. Terus kalau suasana kelas itu juga jauh berbeda, karena di kelas di angkatan pendidikan sosiologi UPI itu hanya ada sekitar mungkin gak nyampe deh 100 mahasiswa dia. Jadi dia hanya terbagi dengan 2 kelas, kelas A dan kelas B. Dan satu kelas itu bisa sampai 50 orang, 45 orang. Nah, dan dengan mahasiswa sebanyak itu, orangnya tuh aktif-aktif banget, bertanya, menanggapi, mengasih kritik. Sampai aku tuh kayak, ya aku kalau nggak ngomong nanti aku bakal menciut nih di sini, karena mereka tuh jor-joran banget dalam kuliah. Walaupun di samping itu mereka tetap gaul nih, anaknya tetap nongki, coffee shop dan lain-lain. Dan untuk dari segi tenaga pendidik atau dosennya juga lebih banyak dosen muda yang aku lihat. Gampang bergaul, bercanda di kelas, dan lebih mereka dosen-dosennya juga sangat terbuka dengan pendapat mahasiswa. Mungkin karena itu juga mahasiswanya jadi aktif banget sih di kelas. Serius, itu aku kalau melihat agak jauh beda gitu. Untuk suasana pembelajarannya. Kalau tugasnya gimana? Kalau penugasan kalian bikin itu apa kayak kita? Kalau kita kan kayak PJBL gitu terakhirnya. Di awal kan kita cari awal. materi dulu, terus di kelas ntar baru diskusi, atau enggak pakai konsep kelompok PPT. Kalau di tempat aku, kalau kita kan memang setiap pertemuan presentasi. Kalau di sana itu berbeda tuh enggak. Jadi maksudnya ada sesekali kita presentasi, tapi bukan sepanjang pertemuan. Ya paling cuman presentasinya 1 atau 2 kelompok gitu.
sisanya nanti ya dijelasin, kebanyakan ya dosennya untuk menjelasinnya gitu Oke. sih. Kalau kamu Nat? Kalau aku tugas, ini bukan tugas akhir ya. Iya. Untuk tugas harian sih hampir jarang banget dan memang per kelompok gitu. Mungkin aku langsung masuk ke tugas akhirnya yang bikin aku shock berat. Dari beberapa matkul aku itu, kita tugas akhirnya harus bikin artikel dan artikelnya harus dipublish ke jurnal, dan itu ada syaratnya, jurnalnya Sinta berapa, 5 kah, 4, 3. Ribet nggak sih? Iya, bahkan salah satu mata kuliahnya itu media pembelajaran sosiologi dan literasi ICT, itu kita bikin buku. Wow, oke. Jadi kan nanti dibagi kelompok, per kelompok itu dibagi babnya ini nanti bikin buku jadi satu file. Itu yang aku kayak wow, ini kalau untung aja kelompok kata aku. Kalau kerja sendiri nggak sanggup sih kayaknya. Gitu. Oke, berarti banyak pengalaman baru ya yang kalian dapatkan. Nah, wow, menarik ya. Buat teman-teman, kalian harus coba sih. Setidaknya dengan mencoba, kalian bakalan tahu kalian bisa lulus atau enggak, dan itu disertakan dengan usaha kalian, kemauan kalian sendiri. Dan stop dengerin kata orang lain. Enggak nih, kalian ngomong nih ke diri kalian, tanya pendapat teman kalian, mau ikut ini deh, terus teman kalian bilang nggak usah, SKS-nya nggak dihitung, mata kuliahnya nggak ada, percuma. No, kalian nggak boleh, kalian harus coba. Soalnya tiap hal baru yang mau kita lakukan harus ada yang kita korbankan. Iya. Oke. Mungkin segitu dulu bincang-bincang kita. Mungkin masih banyak kurangnya ya. Iya, sebenarnya Lain kalau mau diceritain masih banyak ya. Tapi karena mengingat waktu juga, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang mau ikut program seperti kakak-kakak kita atau teman-teman kita ini, kalian bisa akses ke Instagram langsung sih. Menurut aku lebih cepat update-nya ke Instagram dibandingkan ke websitenya. Terus di mana? Ntar kalau mau daftar ada dikasih tutor linknya nggak? Oh, Atau jadi syarat-syaratnya gitu? Jadi sebelum kita mendaftar itu kita tuh dikasih buku panduan sebenarnya. Jadi buku panduannya. mungkin sedikit cerita dulu ya. Iya. Jadi ada alur pendaftaran sebenarnya, dan itu teman-teman bisa dapetin ya di website ataupun di akun media sosial. Jadi jangan lupa di follow karena dia harus dipantengin sih teman-teman. Iya, Karena betul. kalau nggak kita yang cari tahu, siapa juga yang mau ngasih tahu gitu Iya, sih benar sebenarnya. banget. Iya. Apalagi buat kebaikan diri sendiri kan. Jangan tunggu orang lain, guys. Kita harus inisiatif mulai duluan. Iya, betul itu sih. Oke. Oke. Mungkin itu aja podcast kita sore hari ini. Makasih ya buat Iya. teman-teman. Sama-sama, Kasih terima kasih sama. juga udah Iya. undang kesini nih. Kasih juga Ana, makasih semuanya. Lancar terus ya kuliahnya. Amin, amin ya Semangat Rabbal semester Alamin. 6 harus menempuh lagi nih. Semangat buat Iya. kita semua yang akan menempuh semester 6. Oke, yaudah. Dadah semua. See you di podcast selanjutnya. Dadah. Aku mau nutup slide nih. 1, Apa? 2, 3.